aku merasa orang dewasa selama ini merasa bahwa hanya anak kecil yang bisa belajar dari orang dewasa. Tapi kenyataannya gue merasa orang dewasa tuh justru bisa belajar dari anak-anak gitu. Bagaimana mereka itu tadi melihat dunia, bagaimana mereka bisa punya coping mechanism, memandang sesuatu tragedi atau apapun gitu bisa nemu cerahnya gitu. Karena gue bukan mengajak orang untuk jadi childish ya, untuk childlike gitu. Childlike tuh punya wonder. Gue tuh pernah nemu quote dan gue percaya banget. Semua yang nyata di dunia ini hari ini awalnya tuh diimajinasikan. Sebelum dia jadi apa? What's now real was once imagined gitu. Dan childlike imagination tuh menurutku penting banget sih untuk kita bisa menemukan solusi untuk banyak banget hal. Gimana Mas? Cara cari ide, terus kalau stuck kayak gimana? Lu jangan terlalu banyak mikirin orang mikir apa yang pertama. Kata dosen gue bener, semua cerita udah pernah dibuat, tapi belum oleh kamu. Jadi cobalah konsumsi hal-hal yang bahkan menurut lu nggak akan suka. You might find something interesting gitu. Halo semuanya, aku Jerome Pauline dan selamat datang kembali di Mind Plus. Dan hari ini aku akan ngobrol bareng Bang Rian Adriandi. Selamat datang Jerome. Bang. Terima kasih udah mengundang. Ya, jadi Bang Rian ini dulu stand up comedian ya. Stand up comedian. Iya. Awalnya lah, Awalnya. Masih sih sebenarnya. Sekarang masih menjuluki diri sebagai stand up comedian nggak? Sekarang kalau bisa apa ya, dikasih julukan atau ya kayak aku ini apa gitu? Aku ini multi talenta. Enggak ya dua-duanya, maksudnya aku embrace aja karena sebenarnya mungkin lebih kepada storyteller ya. Storyteller. Ya, tapi formatnya medium berceritanya bisa lewat film, bisa lewat animasi, bisa lewat stand up. Dulu pas pertama kali stand up itu iseng atau memang kayak aku memang pengen jadi stand up comedian? Iseng. Jadi mimpinya justru dari dulu adalah pengen jadi animator, pengen bikin film animasi. Itu Terus, sudah impian dari kecil berarti? Dari kecil, dari usia 4. Nah, ketika muncul kesempatan stand up, aku di situ justru tertarik sama kan waktu itu kan acara stand up-nya adalah acara TV ya. Dan akan ada kayak karantina gitu, kayak acara pencarian bakat kan ada karantina. Nah, katanya di karantina itu akan ada belajar public speaking, creative writing, humor writing. Nah, itu yang bikin aku tertarik pengen belajar. Jadi ya udah deh mencemplungkan diri ke dunia stand up. Tapi dari umur 4 kan mau jadi animator Bang. Kenapa? Itu karena sesuatu yang menarik ya. Anak umur 4 atau misalnya mungkin di SD lah ya atau masih kecil. Biasanya kita kan mau jadi dokter. Mau jadi apa gitu. Alasannya apa Bang? Mau jadi animator. Sebenarnya triggernya pertama tuh usia 4 itu aku dapat hadiah ulang tahun dari ayah. Nonton bioskop, pertama kalinya nonton bioskop. Itu Juni 1994. Filmnya tuh Lion King. Lion King yang original itu, yang rilis tahun itu gitu. Dan ya aku terkesima gitu sama penceritaan film Lion King itu karena ya aku tahu singa tuh nggak bernyanyi dan itu gambar bohongan, tapi emosiku wah kacau balau gitu ketika ayahnya jatuh nangis gitu. Jadi aku sempat ngomong aja gitu kayak aku nanti kalau gede Rian mau jadi kartunis gitu. Terus ya mungkin triggernya itu ya, tapi kemudian kan sebagaimana layaknya generasi milenial yang tumbuh tahun 90-an, konsumsi kartun dan anime kan sangat besar. Benar. Gitu. Dan dulu tuh aku belajar gambar juga dari nyontek komik gitu. Dari nyontek komik Dragon Ball dan segala macam. Jadi sama kayak komentar kamu tadi, orang tua aku tuh ngira seiring bertambahnya usia itu cita-citaku berubah. Tapi ternyata enggak gitu. Justru emang suka gambar, suka bercerita. Aku waktu SD tuh bisa kayak ada yang tahu kertas karbon kayak. Oh, tahu. Ya. Jadi aku bisa buat trace gitu. Iya, aku nge-trace, aku ngejiplak komik pakai kertas karbon, habis itu aku pakai kertas A4 aku lipat 2 gitu, terus aku stapler. Terus aku sewa-sewain ke teman-teman kayak komik yang aku bikin sendiri, baca selama istirahat, nanti jam istirahat balikin ke gue, bayar 500. Berarti udah ada jiwa-jiwa bisnisnya dari ada sedikit gitu. Dibelinya buat itu dulu kayak ada
kayak snack mie gitu. Anak Mas tau gak sih lu? Anak Mas nggak tahu. Kayak mie kering pakai bumbu tapi nggak direbus, jadi mie-nya diremes gitu terus lu makan kering gitu aja. Mie remes kan? Iya, mie remes kayak mie remes bener. I see. Berarti kan dari animator jadi stand up comedian itu lumayan beda arah kan ya? Iya benar, tapi karena mungkin orang banyak lebih kenal aku awalannya adalah komedian dulu, maksudnya itu yang memberikan aku bantuan exposure dikenal sama orang tuh komedian. Jadi memang sehingga ketika tiba-tiba bikin film animasi kesannya belok banget gitu. Padahal sebenarnya ya enggak, sebenarnya kesempatan berkomedi itu datang di tengah-tengah aku lagi pursue mimpiku untuk bikin animasi gitu. Oh gitu, berarti sekolah atau kuliah itu sudah after SMA? Enggak, jadi dari SMA tuh bukan udah tahu ya, udah diskusi sama papa juga gitu bahwa yang karena konsumsi media yang gue ambil animasi itu pengen belajarnya kalau nggak di Jepang di Amerika. Oke. Nah mungkin gue beda sama lo ya. Gue tuh waktu tahu ke Jepang harus belajar bahasa lagi, gue males. Oh, oke. Males, gue kayak males ngelewatin itu. Sementara bahasa Inggris masih lebih bisa gitu. Jadi akhirnya harus nyari beasiswa karena kalau biaya pribadi orang tua tuh nggak mampu. Jadi menjelaskan konsep beasiswa lah gitu. Nah gue tahu secara akademis gitu strength aku tuh di menggambar dari kecil kan karena kesukaan storytelling itu ya sampai bikin komik itu kan. Nah jadi aku tahu supaya aku bisa dapat beasiswa kan harus ada track record nilai yang baik gitu kan, ya straight A's gitu kan. Nah aku tahu strength aku kalau aku pengen dapat straight A itu harus ada yang menggambarnya gitu. Makanya kuliahnya milihnya adalah desain komunikasi visual atau desain grafis. Karena pilihannya kalau nggak itu adalah arsitek gitu kan. Nah kalau arsitek kan gue nggak bisa sembarang gambar kan. Rumah orang roboh gimana kan gitu. Jadi akhirnya milih itu gitu. Nah jadi ketika udah kuliah desain grafis, udah semester terakhir tuh udah mau tugas akhir, aku udah sidang pengajuan judul di approve tapi masih nunggu berapa bulan gitu untuk sidangnya kan. Nah di periode cuti itulah gitu Tuhan dan semesta tiba-tiba ngasih kesempatan ngeliatin ada audisi stand up comedy ini. Dan lucunya aku kenal sama Panji Pragiwaksono yang akhirnya barengan stand up berteman dan stand up itu aku apply jadi ilustratornya dia tuh punya penerbit komik independen gitu namanya Kolam Komik. Oke. Gitu. Awalnya aku kenal dia tuh justru dari apply sebagai komikus. Oke. Habis itu dia follow balik aku dulu di Twitter, belum jadi X, dulu masih di Twitter. Terus dia tuh ngelihat bahwa lu punya potensi ngelucu ya, karena memang kadang-kadang aku suka komentarin berita apa dengan cuitan-cuitan yang lebih humoris lah gitu. Terus dia ngasih tahu bahwa gua nih lagi dideketin sama sebuah TV yang pengen nyari pencarian bakat untuk stand up comedy gitu. Lu mau nyoba nggak audisi gitu. And the rest is history gitu. Oke. Gitu. Dari iseng-iseng sampai juara 1 ya. Ya jangan. Tapi yang menarik ya bang, kayak di fenomena zaman sekarang banyak orang bilang ngapain sih S2 misalnya gitu. Ngapain sih sekolah lagi kalau udah dapet duit gitu. Kalau udah kerja, udah sukses secara finansial, kayak ngapain sih balik-balik lagi kayak belajar gitu kan. Banyak yang ngomong kayak gitu. Bahkan ada orang bilang kayak nggak usah kuliah, yang penting udah dapet kerja, dapet duit, ngapain ngejar gelar gitu kan. Nah, sedangkan Bang Rian sudah bisa dibilang sukses lah ya sebagai stand up comedian, tapi memutuskan untuk ngajutin apa ya ngomongnya, kayak tetap belajar lagi kan, tetap gitu, mau belajar lagi. Dan itu apa yang terjadi di pikirannya Bang Rian? Sebenarnya ini agak lebih personal ya, nggak terlalu teknis gitu. Maksudnya jawaban gue mungkin nggak akan jawaban yang lebih teknis ke pendidikannya gitu, lebih ke personal. Justru itu relationship aku sama almarhumah mamaku gitu. Karena mamaku itu tahu dari aku kecil aku pengen jadi animator. Dia tahu gitu, dan dia memang tidak pernah ada resistensi tuh nggak ada, atau kayak dismissal tuh nggak gitu. Nah ketika aku namanya menjadi cukup dikenal karena stand up comedy, itu sebenarnya jenjang karirnya atau misalnya apa ya, kesempatan untuk bisa jadi besarnya tuh lagi ada banget gitulah, lagi ada banget gitu. Dan beliau juga bangga sebenarnya, dia seneng gitu aku bisa berkarir di komedi. Tapi mungkin karena dia inget banget si Rian kecil ini dari dulu seberapa pengennya jadi animator, dia tuh pernah bertanya gitu kayak, udah nih mimpi yang waktu itu
dilepas aja, nggak mau diambil lagi gitu. Dan karena gini, almarhumah mama tuh lulusan ekonomi. Oke. Tapi karena disuruh kakekku. Tapi deep down inside dia tuh pengen jadi concert pianist. Oke. Gitu. Dan itu tidak tercapai. Jadi aku merasa mama tuh tahu betul rasanya mimpi yang ditinggal. Gitu. Mungkin dia menawarkan itu ke aku, maksudnya jangan sampai nyesel loh gitu. Nah, itu aku kayak ya juga ya gitu. Padahal sebenarnya mungkin kalau gua nggak S2 lagi, saya bisa sekaya Raditya Dika sebenarnya. Bisa saya. Bisa. Saya sangat bisa sekali gitu. Cuman bikin podcast aja kan tiap hari, tapi dana pensiun udah aman, bisa pensiun ke New Zealand. Gitu. Harusnya sih bisa sih sebenarnya. Oh, berarti sebelum ada obrolan sama mama itu udah nggak kepikiran ya buat lanjutin? Enggak, sebenarnya masih kepikiran. Cuman gini, gue merasa bahwa komedi ini juga sebuah rezeki gitu ya. Dan untuk apply beasiswa itu kan perlu bikin esai, perlu ada track record akademis dan non akademis. Nah, jadi gue memanfaatkan networking di komedi ini untuk ngisi CV non akademisnya gitu loh, dengan punya founder, gabung sama founders gitu dan berorganisasi dan segala macam. Dan apa ya, kayak ikut malam minggu Miko itu gue sikat banget karena meskipun dia independen ya, indie gitu, tapi gue akan selalu berterima kasih sama Radit karena malam minggu Miko tuh gue anggap sebagai sekolah film gratis. Karena dengan terlibat di set, meskipun skalanya bukan skala film layar lebar, tapi kan gue jadi tahu per part tuh ngapain gitu. Oh, kameramen tuh ngapain, orang sound ngapain, orang lighting ngapain, penulisan gimana, editor ngapain. Jadi ketika akhirnya masuk ke set tuh di film yang sekarang udah pernah gitu loh, nggak kagok, nggak bingung gitu, karena udah lihat prosesnya juga. Gitu. Kalau di dunia sekarang ya, dan maksudnya kalau dari Mas Ryan kan, kalau stand up comedy itu show itu bisa dibilang instan gitu, kayak siapin skrip, mungkin latihan, abis itu tampilnya bisa banyak kali kan, bisa buat duit nih gini kan. Sedangkan aku juga sebagai content creator ya bikin kontennya kan tipe yang vlog misalnya, atau yang kayak apalagi sekarang TikTok gitu kan, short video serba jadi semuanya kan, upload mainnya kuantitas gitu. Sedangkan jadi animator itu tuh nggak kayak gitu. Bener. Apalagi gamenya mainnya pas itu kan jumbo kan, film layar lebar langsung gitu. Yang butuh 10 tahun ya kalau nggak salah ya. Aku pernah lihat 5 tahun. Nah, itu gimana tuh Bang? Apa namanya, kayak itu kan sebuah keputusan yang berat gak sih? Untuk kayak Enggak juga ya, karena mungkin gue beda ya dari awal. Mindset gue bukan, misalnya ini kita berbeda tapi saling menghormati aja ya gitu. Mindset gue bukan konten kreator memang. Kalau konten kreator kan gue paham harus ada frekuensi, karena ada banyak konten kreator lain. Dan kalian setiap hari akan berlomba untuk mendapatkan eyeball dari orang yang lagi ngeliat attention, algoritma dan segala macam gitu. Sehingga ya memang cara bermainnya harus di situ gitu. Harus produktif lah gitu. Tapi gue dengan sadar banget ya, memang medium yang tempat aku bercerita ini memang butuh waktu gitu. Dan itu yang aku syukuri, makanya kenapa ketemunya sama Visinema Studios gitu, sama Mas Angga Sasongko, sama Pak Heri Salim, sama Mbak Anggia Karisma, yang mereka juga paham medium animasi gitu. Tapi gini, animasi tuh lama dibikinnya, tapi sustainability-nya jauh. Jadi setelah Jumbo selesai, sekarang pun terjadi gitu. Maksudnya aku ngasih contoh aja ya. Maksudnya Jumbo itu kan intellectual property, IP. Dan ini kita punya konsep yang namanya evergreen IP. IP di mana dia umurnya tuh bisa panjang dalam berbagai bentuk. Dan di dunia ini 99% bahkan gue bisa bilang yang bisa melakukan itu adalah animasi. Gue akan ambil contoh franchise yang sangat terkenal yang evergreen banget, Pokemon, Super Mario, Transformers, Disney, you name it lah, ya gitu. Disney, Mickey Mouse gitu. Kapan lu terakhir kali nonton film Mickey Mouse? Gak ada kan? Tapi masih ada tempat pensilnya, masih ada orang yang pakai kaosnya. Gitu. Pokemon udah berubah dari trading card game jadi Game Boy, jadi apa segala macam, pakai Pokemon Go gitu. Maksudnya ketika lu bikin IP,
film tuh hanya jadi salah satunya gitu. Nah Jumbo tuh sebenarnya kayak itu, makanya investasi capeknya 5 tahun itu tuh sebenarnya ya itu salah satu roadmapnya sebenarnya gitu. Jadi apa ya? Karena kalau gue tanya sekarang, menurut lu mimpi Walt Disney tuh ngapain? Dia mau bikin film gak sih? Nah, mau bikin film karakter itu gitu. Itu betul. Jadi orang banyak yang merasa bahwa mimpi Walt Disney adalah membuat studio animasi terbaik di dunia. Kurang tepat, sebenarnya mimpinya dia adalah, kalau lo baca biografinya, dia tuh pengen bikin taman bermain terbaik di dunia. Oke, Disneyland. Which is Disneyland dan Disney World. Sekarang ini kita gue supaya konteks aja ya. Sebenarnya permainan di dalam Disneyland dan Disney World itu nggak ada bedanya sama taman bermain lain. Ya jet coaster juga. Ya benar-benar. Ya kan? Ya ontang-anting juga. Iya, rumah boneka. Betul, rumah boneka juga. Bedanya adalah dia naruh IP. Dia naruh dunia dan karakter, sehingga orang tuh datang bukan naik jet coaster. Gue naik jet coasternya Aladdin. Gue bukan naik ontang-anting, gue naik ontang-antingnya Peter Pan gitu. Sehingga mereka punya konteks gitu. Dan itu yang bikin apa ya, ke tempat itu tuh jadi spesial gitu. Jadi sebenarnya film animasi pun di Disney gitu ya, itu tuh bukan produk akhirnya, dia adalah marketing tool supaya orang mau ke Disneyland. Oke. Dan itu yang clear banget sampai sekarang menurut gua, kenapa Disney tuh, meskipun gua nggak setuju sebenarnya ya, banyak banget film-film lamanya yang didaur ulang, yang dia bikin live actionnya, ya kan gitu, yang Aladdin dibikin live action lagi, Cinderella dan seterusnya gitu. Itu buat apa? Supaya generasi yang sekarang, mau dari Z, Alpha dan seterusnya, punya konteks ketika orang tuanya ngajak mereka ke Disneyland gitu. Jadi mereka punya conversation bahwa di era ayah dulu Cinderellanya kayak gini, di era kamu kayak gini, nah, yuk kita naik ride-nya gitu. Jadi lebih ke situ. Nah, makanya bikin animasi memang mindsetnya beda sama konten kreator. Lu kan visibility lu daily, lu pengen ada gitu. Nah, gue juga, tapi setelah melewati fase film layar lebarnya rilis dulu gitu. Makanya sekarang ya alhamdulillah Jumbo tuh cukup, gue bisa bilang sama Visinema Studios cukup berhasil lah gitu. Bikin orang sayang sama karakternya. Sangat berhasil. Gitu. Ya. Sehingga ada beberapa minuman, ada makanan ringan atau apa yang collab sama Jumbo gitu. Jadi dia Donto dan kawan-kawan tetap hidup walaupun filmnya udah nggak ada. Iya. Nah, berarti kalau ngomongin sekarang kan ngomongin tentang Disney kan. Apakah Bang Rian sebelum memulai Jumbo udah ngepikir sejauh itu? Kayak oke, kalau Jumbo ini nanti bakal kayak gini gitu, atau? Yang gue seneng adalah Visinema Studios melihat visi itu. Dan gue bersyukur banget karena ketika gue bilang bahwa gini, ketika Mas Angga dan Visinema Studios bilang kita mau bikin animasi gitu, kan alhamdulillah aku akhirnya dapat ilmunya kan, dengan akhirnya dapat beasiswanya S2 belajar animasi. Jadi aku tahu apa industri standar gitu loh. Kalau mau bikin film layar lebar memang pipeline-nya tuh apa, flow-nya apa, yang mesti dilewatin apa. Aku bilang nih, kalau mau bikin film animasi jangan nanggung gitu. Gue merasa kalau lu pengen mendobrak, pengen bikin sesuatu, lu harus berani berkorban karena ini filmnya nggak bisa buru-buru gitu. Dan ternyata Mas Angga setuju dengan itu gitu. Maksudnya kayak dia paham craft film kan. Dan gue bilang Visinema tuh gue mengagumi karena kalian tahu cara bikin film, kalian tahu cara mempromosikan film. Dan film animasi tetap film, mediumnya animasi, tapi depannya tetap film loh gitu. Dia tetap film. Bahkan di Oscar kemarin kan Guillermo del Toro bilang animation is cinema. It's not just for kids gitu. Dia medium gitu. Makanya sebenarnya gue ya kita harus terus mengedukasi sih bahwa animasi itu bukan genre. Film genre favorit lo apa? Animasi. Itu udah, kalau ngomong gitu udah keliru sebenarnya. Animasi itu medium. Genre itu horor, religi, drama, thriller, romance. Animasi medium, dia bisa jadi genre apapun. Lo mau bikin animasi romance, lo bikin animasi horor, thriller, bisa gitu. Ketika gue bilang itu, gue bilang sama Mas Angga, Mas, kita treat Jumbo sebagai film ya. Gue mau kasih gue tim yang memproduksi film. Jadi editornya editor film, pakai sinematografer, terus proses pengembangan skripnya pakai film. Itu yang membuat Jumbo tuh
beda dan hasilnya jadi film gitu. Karena orang-orangnya memang bekerja dengan disiplin film. I see. Tapi yang Jumbo itu Mas Rian langsung turun tangan directly gak buat animasinya? Enggak, aku kan director. Direkturnya. Aku sutradara. Nah, jadi dari sutradara ada animation directornya juga yang dampingin aku. Dia yang aku jelasin visinya, terus pembagian per adegannya dikerjain animator. Akunya sih nggak animate sendiri enggak. Tapi aku tahu persis yang aku pengen apa, jadi aku bisa brief lah gitu. Berarti yang punya ide besarnya gitu ya. Nah sekarang kan tapi Mas Rian bikin film lagi kan, Nawila. Ya aku belum sempat nonton, aku udah pernah lihat di TikTok. Soon aku bakal nonton dan jangan lupa nonton semuanya. Yes, sedang tayang di bioskop. Ini kan agak lompat ya Mas, dari Jumbo yang animasi yang merupakan film pertama Mas Rian, terus tiba-tiba jadi yang gak ada animasinya sama sekali kan? Yang ada. Kayak, ada ya? Ada dong. Oh ada animasinya? Ada. Jangan hire Rian Adriandi kalau berharap filmnya tidak ada animasinya. Gitu. Ada. Karena filmnya ini dari sudut pandang seorang anak umur 6 tahun. Bagaimana dia melihat dunia gitu. Dan itu aku bantu visualkan dengan visual efek animasi CGI gitu. Oh jadi nggak melenceng banget berarti ya? Enggak. Karena kan tadi aku bilang makanya sebenarnya animasi film tuh ya film gitu. Bedanya animasi ya gue nggak syuting. Animasi gue bikin di komputer. Tapi kan gue tetap bikin adegan, gue tetap ngedit sequence adegan gitu. Sama aja gitu, berceritanya sama gitu. Gue harus bikin orang peduli sama karakternya dan sebagainya. Jadi dibilang lompat, nggak lompat banget. Yang lompat tuh adalah timeline ngerjainnya aja sih. Jumbo 5 tahun kan, ini 5 bulan. Film kedua 5 bulan dapat versi sachetnya gue. Itu aja sih. I see. Tapi kedepannya bakal rencana buat apa? Bikin film animasi lagi full atau bikin Jumbo kedua atau apa? Gini, gue tuh selalu mengutamakan cerita sama karakter. Ketika gue tertarik sama Jumbo dulu itu karena gue melihat banyak sekali relatability di pertemanan Don gitu ya. Dan gue merasa animasi itu salah satu medium yang paling tepat untuk menceritakan itu. Tapi Nawila ini kan diadaptasi dari novel karya Ibu Reda Gaudiamo yang menulis karakter Nawila ini dengan sangat cermat dan berhasil menangkap anak-anak gitu. Yang mengingatkan gue bahwa kita dulu pernah kayak gitu loh. Kita tuh udah dewasa nih, gue malu udah dewasa. Tapi sebenarnya ada Jerome kecil dalam diri lu, ada Rian kecil dalam diri gue yang dulu tuh membawa kita sampai ke titik ini sebenarnya dengan penuh rasa ingin tahu, dengan imajinasi, dengan kejujuran gitu. Yang sayangnya udah nyampe kita makin dewasa tuh makin kekikis. Makin hilang. Nah, Nawila tuh ngingetin lagi bahwa kita dulu pernah sesederhana itu loh untuk bisa happy, untuk nggak punya judgement gitu. Kita sekarang udah dewasa, mau dulu tuh waktu kecil ya, lu mau melakukan sesuatu karena lu pengen, karena lu interest, karena lu curious. Lu nggak mikirin pikiran orang lain, lu nggak mikir kayak, aduh kalau gue gini mantan gue ngomong apa ya? Nggak ada gitunya gitu, nggak ada overthinkingnya itu gitu. Nah, Bu Reda tuh menulis Nawila dengan sangat jujur sehingga gue kalau ditanya ke depannya apa, buat gue cerita yang nentuin medium, bukan medium nentuin cerita. Jadi ntar lihat aja, gue akan dapat ilham nulis cerita apa atau nemu ngobrol sama orang lalu baru ntar gue bisa nentuin ini kayak paling tepat full animasi atau ini live action atau ini bahkan bentuknya stand up atau apa. Jadi lebih ke medium apa yang paling cocok gitu. Karena gue juga ngerasa gitu sama semua tontonan yang gue suka. Misalnya kayak Finding Nemo, itu kan bawah laut. Memang medium paling tepat menurut gue animasi 3 dimensi. Karena terumbu karangnya jadi real, airnya jadi real. Jadi lu dapat dunianya tuh nyata gitu. Iya bisa 360 kan? Sementara kalau misalnya gue kayak nonton Totoro gitu, atau kayak Princess Kaguya gitu, itu harus 2D menurut gue, karena charmnya di situ gitu. Jadi tergantung apa ya, bukan medium yang nentuin ceritanya yang nentuin medium. Medium. Tapi menarik banget sih yang konsep anak-anak tadi ya. Iya sih, aku juga baru-baru ini mikir kayak sekedar kita ngajak ngomong orang, sekarang kita mikir kan, aduh ganggu gak ya, nanti dia mikir apa ya, ngajak ngomong doang nih. Tapi kan anak kecil kan mereka kayak ketemu anak kecil kan pasti main gitu. Pasti main. Kayak bener juga ya, kita makin overthinking. Iya bener, karena aku merasa orang dewasa selama ini merasa bahwa hanya anak kecil yang bisa belajar dari orang dewasa. Tapi kenyataannya setelah dari gua direct Jumbo, dari gua berkenalan dengan penontonnya Jumbo, banyak banget gue merasa orang dewasa tuh justru bisa belajar dari anak-anak gitu.
bagaimana mereka itu tadi melihat dunia, bagaimana mereka bisa punya coping mechanism memandang sesuatu tragedi atau apapun gitu bisa nemu cerahnya gitu. Gua nggak akan spoiler, tapi kalau lo udah nonton, ada satu karakter di film Nawila itu yang terkena musibah. Dia harus melakukan prosedur kesehatan, kakinya harus diganti jadi kaki prostetik. Tapi alih-alih dia sedih, dia merasa dia jadi punya superpower sekarang karena sekarang kakinya keren dan kakinya bisa bunyi. Dan dia ngomong dalam bahasa Jawa, sikilku iso muni, artinya kakiku bisa bunyi gitu sekarang karena dia sekarang merasa dia digigit nyamuk nggak kerasa, dicubit nggak kerasa, gue invisible sekarang karena pakai ini gitu. Maksudku, wow gitu. Itu sebuah sudut pandang yang kayaknya bisa diadaptasi banyak banget orang dewasa gitu. Karena gue bukan mengajak orang untuk jadi childish ya, untuk childlike gitu. Childlike tuh punya wonder. Kayak gue tuh pernah nemu quote dan gue percaya banget. Semua yang nyata di dunia ini hari ini, podcast, lampu, mikrofon, apapun lah, handphone, game, semua yang nyata hari ini awalnya tuh diimajinasikan. Sebelum dia jadi apa? What's now real was once imagined gitu. Dan childlike imagination tuh menurutku penting banget sih untuk kita bisa menemukan solusi untuk banyak banget hal. Wow. Kayak berapa belas tahun lalu juga lu nggak mikir kan lu bisa manggil ojek dari HP. Iya. Pasti ada orang yang menghayalkan itu kan. Maksudku ya hal-hal seperti itu tuh perlu aku ingatkan lagi sih menurutku. Jadi dan film Nawila ini salah satu medium terbaiknya. Jadi lu nonton deh. Pasti mau nonton abis ini. Iya sih. Karena anak-anak itu menghayal sesuatu itu, berimajinasinya itu karena mereka belum melihat realita, belum tertampar realita itu kan. Betul, jadi mereka menghayal aja gitu. Betul. Kayak dulu pengen jadi astronot misalnya gitu kan. Iya. Ya kan, kalau kita udah nggak mungkin ya jadi astronot gitu. Iya, overthinking jadi terlalu banyak banget gitu. Iya, jadi overthinking banget ya. Dan gue cukup pede. Boleh nggak ya ngomong ini? Boleh sih. Belum ada film anak di Indonesia yang kayak Nawila. Boleh kan? Boleh dong. Ya sebenarnya kalau udah ada kan berarti nggak unik dong. Benar. Oke, tapi dari 2 film pertama yang Mas Rian bikin, Jumbo dan Nawila, kan dulunya itu kan kayak anak-anak gitu. Mungkin target marketnya ya anak-anak gitu. Iya. Kayak sudut pandang anak-anak atau apa kan. Iya. Nah itu kenapa Mas? Kayak sebenarnya menurut gue kebetulan aja sih. Kebetulan karena dua cerita yang menarik perhatianku ini karakter utamanya anak-anak. Tapi sebenarnya film ini buat semua umur. Oke. Gue tertarik bikin film semua umur karena gue merasa masih sangat kurang di Indonesia film semua umur. Film kita lagi berkembang banget secara tematik, secara kualitas produksi naik, filmmaker baru banyak bermunculan gitu dan itu bagus banget buat industri gitu. Tapi menurutku perlu lebih banyak lagi cerita yang bisa dirayakan keluarga gitu. Yang bisa masuk teater bioskop bareng-bareng gitu, bukan cuma orang tuanya beli tiket anaknya suruh pergi gitu. Atau terpaksa dibawa masuk padahal belum sesuai usianya. Akhirnya pas nonton ditutup matanya, tutup kupingnya, atau nggak betah, nggak ngerti cerita tentang apa, minjem HP, main tablet, ganggu penonton yang lain atau segala macam gitulah. Itu salah satunya sih. Tapi kenapa ya? Mungkin karena itu tadi sih, karena gue mengingat juga diri gue waktu gue kecil tuh, seseru itu ya gitu dulu. Dan banyak banget cerita yang mungkin keskip sama aku gitu. Dan pengen aku ceritakan ulang lewat film. I see. Oke Mas, ini sekarang ngomongin tentang tips lah ya, tips trik gitu kan. Ini kan buat aku juga nih belajar kan. Iya. Proses kreatif lah ya. Ini pasti kan sangat kreatif kan. Gimana Mas? Cara cari ide, terus kalau stuck kayak gimana? Tergantung ya. Maksudnya gini, kalau aku tuh ada beberapa hal yang aku pegang. Dan ini juga nasihat, pastinya nasihat dari guru lah. Aku nggak mungkin di sini tanpa guru gitu. Dan salah satu guru animasiku tuh pernah bilang kayak gini, kayak satu, lu jangan terlalu banyak mikirin orang mikir apa yang pertama. Kadang-kadang tuh mandek juga, kayak lu mau bikin, gue pengen bikin novel misteri
tapi ntar kata orang apa ya, masa Jerome Pauline bikin novel misteri misalnya gitu. Lu mikirin orang mikir apa kan? Kita tes ya, gue diem ya. Cristiano Ronaldo. Lu kepikirkan sekarang? Yeah. Sebelum gue ngomong lu gak mikirin Cristiano Ronaldo kan? Oh iya. Enggak. Dalam 24 jam sehari lu berapa detik sih lu mikirin Cristiano Ronaldo? It's the same dengan orang lain. Gak semua orang mikirin Jerome Pauline, gak semua orang mikirin Rian Adriandi gitu. Dan maksud gue, keren. Misalnya nih, lu nonton film ya, film X gitu, nonton, terus lu nggak suka, aduh jelek ya, misalnya gitu. Terus lu IG story, filmnya jelek gitu. Terus tiba-tiba ada tukang tahu bulat lewat, lu beli tahu bulat, udah lupa lu mau film tadi. Ya udah maksudnya, oke gitu, orang akan menilai, tapi kemudian dia akan berlanjut dengan hidupnya juga gitu kan. Karena kita nggak sepenting itu kan. Sebenarnya kita nggak sepenting itu di dalam konteks kosmos yang sebesar ini gitu. Itu pertama. Terus yang kedua adalah banyak yang bilang tapi novel misteri udah banyak, tapi film animasi udah banyak gitu kan. Udah nggak ada lagi yang original. Kata dosen gue bener, semua cerita udah pernah dibuat. Cerita selingkuh udah pernah dibuat, petualangan udah pernah dibuat, horor mistis semuanya udah pernah, tapi belum oleh kamu. Wah, beda loh. Iya kan? Itu beda loh, maksudnya. Wow. Nasi goreng ada banyak, tapi setiap kali ada restoran baru jual nasi goreng lu cobain kan? Iya. Karena lu, gue belum nyoba nasi goreng yang di sini nih. Iya. Ya sama gitu, film apapun udah ada, cerita apapun udah ada, tapi kan lu pasti pengen tahu kalau dia yang bikin gimana ya. Orang pasti akan kayak, ada novel misteri buatan Jerome Pauline, pasti banyak matematikanya nih gitu. Atau pasti pembunuhnya orang Jepang nih, misalnya gitu. Mungkin akan ada taste beda gitu. Iya. Jadi menurut gue apa ya? Kalau stuck tuh bisa jadi kita sendiri yang bikin stuck gitu, sama proses kreatif kita. Sama dua lagi sebenarnya. Gue disuruh bayangin badan gue tuh kayak ember, Terus ini isinya air keruh gitu loh. Nah, air keruh itu kan semakin lu masukin air jernih, lama-lama kan kebuang air kotornya, tinggal sisa air jernihnya kan. Nah, air keruhnya itu adalah semua animasi jelek atau gambar jelek yang gue buat gitu. Tapi sebenarnya ada air jernih, ada film-film bagus, ada animasi bagus yang kelak akan gue buat selama gue terus konsumsi animasi bagus. Dan gue keluarin aja terus gitu. Jelek nggak? Pasti jelek. Lu bikin skrip draft 1 pasti jelek. Lu bikin konten dibandingkan ini, sekarang lu ngeliat lagi konten pertama lu deh belasan tahun lalu, lu pasti kayak apaan sih? Tapi kalau lu dulu nggak bikin itu, lu nggak di sini gitu. Emang harus dikeluarin si air kotor itu sampai yang keluar adalah sisa air jernih doang gitu. Sama satu lagi dia bilang gak usah takut nggak bisa gambar atau bikin film kayak idola lu, karena kenyataannya idola lu juga nggak bisa gambar kayak lu. Jadi cari aja gitu, maksudnya lu tuh pasti punya keunikan sendiri gitu, dan nggak akan kehabisan ini kok menurut gua. Kalau stuck ya mungkin emang lu harus hidup dulu lah, ngapain gitu, jalan dulu, kenalan sama orang, ngobrol, cari medium lain untuk dicoba. Sama satu lagi, ini yang ternyata ngaruh banget ke gua ya gitu, karena sebelum belajar animasi ya karena namanya budaya populer ya, jadi di kepala gua kan dulu animasi itu pasti Disney, Pixar, DreamWorks, udah gitu ya, udah itu aja gitu. Ternyata lebih luas dari itu. Film tuh juga lebih luas daripada apa yang gue suka. Jadi cobalah konsumsi hal-hal yang bahkan menurut lu nggak akan suka. You might find something interesting gitu. Wow. Kayak lu ngelihat CD album apa gitu ya, terus ternyata dia jazz keroncong gitu. Apaan nih, gue nggak akan suka, tapi coba aja denger. Gitu. You might find something yang wow gitu. Ternyata ini ya, nonton film yang nggak apa-apa setelah itu lu nggak suka, karena dengan lu mengkonsumsi lebih banyak tuh, alam bawah sadar lu tuh sebenarnya menyimpan itu semua sebagai library gitu. Mau itu nantinya adalah sebagai sesuatu yang bisa dilakukan, atau lu ngingetin diri lu, ini yang jangan gue lakukan gitu. Itu akan terpisah sendiri gitu. Nice. Gitu sih. Menarik, Pak. Wah. Very very insightful sih. Iya, tadi aku suka banget yang terakhir itu. Karena dulu aku misalnya
mau sharing ke orang, mau ngomong di panggung, seminar gitu kan. Aku juga bingung kayak emang aku spesial apa sih gitu kan? Emang aku kayaknya banyak lebih hebat dari aku gitu-gitu. Tapi selalu papa aku bilang, ya pengalamanmu itu unik. Benar. Pengalamanmu itu unik gitu. Background kamu kayak gimana? Ya pengalamanmu itu unik gitu. Benar. Mereka nggak kayak kamu gitu. Benar. Sama idolamu Itu. Dan nggak bisa gambar kayak kamu. Satu lagi boleh ya? Iya. Jadi ayahku bilang bahwa kayak ketika sesuatu kesempatan datang ke lu gitu ya, berarti Tuhan tuh lagi percaya lu tuh udah bisa, lu udah ready gitu buat itu gitu. Dan bisa jadi belum tentu sesuai sama apa yang mungkin lu doain selama ini. Misalnya nih, misalnya lu selama ini berdoa, ya Tuhan semoga saya jadi menteri pendidikan misalnya gitu. Tapi ternyata yang datang kesempatannya adalah lo jadi pembicara di sebuah kampus. Bukan seperti apa yang lo doain dong gitu. Tapi belum tentu itu tidak terkabul. Kenapa? Karena bisa jadi dengan lo jadi pembicara di sebuah tempat di kampus, Tuhan lagi menjadikan lo tool terkabulnya doa orang lain. Bisa jadi itu gitu. Jadi nggak rugi juga. Bisa jadi di luar sana gitu ada ibu-ibu yang lagi mendoakan anaknya gitu. Ya Tuhan, semoga anak saya bisa lebih peduli sama pendidikan dari narasumber yang bahasanya gampang dia mengerti. Terus lu tuh lagi jadi lu tuh lagi menjawab doa ibu itu sebenarnya. Gitu. Menarik. Menarik tuh gini dong. Menarik, mendorong gitu ya. Iya. Wow. Nonton Nawila. Iya pasti. Abis ini mau nonton. Oke Bang, sekarang tuh lagi rame bahasan hobi. Dan hobi itu harusnya tetap jadi hobi. Kalau hobi jadi bisnis atau kayak jadi revenue, jadi bisnis lah ya. Itu kan jadinya hobinya hilang gitu. Jadi nggak ada hobi yang benar-benar hobi doang gitu. Nah sekarang kan mungkin Bang Rian bercerita atau animasi itu kan awalnya hobi lah ya, atau sesuatu yang disukai gitu. Benar. Karena jadi bisnis kan. Iya. Mau nggak mau sekarang ngelihat si animasi ini jadi bisnis gitu. Iya. Nah kalau Bang Rian sendiri gimana melihat gitu? Di manage aja sih, maksud gue gini, itu bener kalau lu bener-bener udah nggak ada ruang lagi untuk menyisakan hobi sebagai hobi doang. Jadi gue tentu ada bikin sesuatu kayak Jumbo yang dijadikan bisnis gitu ya. Tapi gue ada gambar yang gue nggak usah mikirin penonton, nggak usah mikirin likes-nya berapa. Emang gambar karena for the sake of enjoying aja gitu. Dan ya tadi kayak nguras bak mandi itu gitu. Untuk dikeluarin aja ada gambar karena apa ya? Ini sebenarnya di podcast ini boleh filosofis ya sebenarnya. Boleh kan? Sangat boleh. Jadi yang ngomong siapa ya? Kayak udah meninggal sih orang Yunani gitu aja kira-kira so kenal. Gue pernah denger gitu ya bahwa patung atau apapun lah ya. Ini kayak gini nih, misalnya gue ambil ya. Sorry. Ini apalah? Ini kan tadi kayu ya. Gitu. Kan ada orang yang mahat jadi ini nih, ya kan? Tapi kan sebelumnya dia tuh bongkahan kayu kan, ya kan? Bongkahan kayu semua jadi ini kan. Nah, ada filosofi yang dan aku lebih percaya itu bahwa di bongkahan kayu yang jadi ini sebenarnya ini tuh udah ada di dalam kayu itu. Jadi si pemahat, si pengukir kayu ini itu bukan mengubah kayunya menjadi ini, tapi menggali ini biar keluar. Membuang kayu yang menutupi ini. Jadi kayak batu marmer jadi patung. Patungnya tuh ada dalam batu marmernya. Tugasnya si pemahat patung itu adalah membuang bagian batu yang tidak dibutuhkan untuk si patung itu keluar. Menarik. Nah, gue juga percaya bahwa menggambar pun untukku hobiku ada gitu juga. Ada gambar-gambar yang cuman minta ditemuin aja sama gue gitu. Dia udah ada di kertas itu, cuman bangunin gue dong gitu. Caranya ya ambil pensil terus gue cari gitu, gue keluarin gitu dia. Gitu. Jadi nah itu yang menurutku cara untuk nge-manage aja supaya hobi tetap ada jadi hobi, tapi kalau mau dibikin jadi sebuah pekerjaan juga nggak apa-apa gitu. Jadi kasih batas gitu ya, batas antara yang ini aku jadi pekerjaan, yang ini stay as hobi. Iya, karena kalaupun masuk pekerjaan kan harus lebih terstruktur, harus banyak yang diarsip. Kalau gambar hobi gue gitu kan, habis itu hilang juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau niatnya kayak Jumbo harus ada inventory, harus rapi. Maksudnya kayak ya amit-amit ya, misalnya gue udah nggak ada lagi nih dunia ini, tapi Jumbo kan harus tetap jalan.
harus tetap ada sutradara baru yang paham Jumbo tuh seperti apa kayak gitu-gitu. Nah, sebagai content creator dan CEO dari Mantapo Academy, aku pernah di satu titik mikir, kenapa ya banyak bisnis itu sebenarnya punya potensi yang besar, tapi pelan-pelan stuck di operasional. Bukan karena produknya kurang bagus sih, tapi karena semuanya itu masih dikerjain terpisah, gak terorganisir, dan akhirnya makan waktu untuk hal-hal yang sebenarnya bisa disederhanakan. Dari ngurus sales, nge-track invoice, sampai bikin laporan keuangan itu berat banget rasanya. Padahal untuk bisa sustain dan berkembang, bisnis itu butuh sistem yang rapi dan konsisten. Dan mungkin di situ letak masalahnya. Bukan di kerja kerasnya, tapi di sistem yang belum cukup mendukung. Di situ aku mulai melihat pentingnya sebuah ERP software. Dan salah satu yang menarik perhatianku adalah Odoo. Jadi Odoo ini lengkap banget dan all in one. Sangat mudah digunakan dengan lebih dari 70 aplikasi yang terintegrasi dalam satu platform. Mulai dari sales, invoicing, accounting, sampai inventory dan website. Semuanya bisa jalan dalam satu sistem yang sama. Jadi buat para business owner, ini penting banget karena semua data jadi sinkron dan transparan sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat dan akurat. Odoo juga sudah digunakan oleh berbagai brand besar dan sudah dilokalisasi untuk Indonesia, termasuk kebutuhan perpajakan serta integrasi dengan platform e-commerce. Interface-nya juga sederhana, jadi benar-benar terasa sebagai aplikasi kelola bisnis termudah tanpa harus punya background teknis. Nah, menariknya, kalau kamu baru mulai, kamu bisa pakai satu aplikasi dulu tanpa biaya, lengkap dengan hosting dan support. Dan seiring berkembangnya bisnis kamu bisa tambah aplikasi lain dengan sistem yang tetap affordable. Kalau bingung mau mulai dari mana, kalian bisa manfaatin fitur industri yang udah kelompokin app-app sesuai sama jenis bisnis kamu. Jadi semuanya terasa lebih simpel, efisien, dan tetap terjangkau. Pokoknya kalau kamu lagi membangun bisnis atau ingin sistem yang lebih rapi dan sangat terintegrasi, mungkin ini saatnya kamu mulai pelan-pelan beralih ke sistem yang tepat. Dan kamu bisa coba Odoo atau ngobrol langsung sama pakarnya lewat link di description box. Bang, kan dalam 5 tahun itu lu bikin Jumbo, pasti ada ekspektasi dong untuk kayak harapan gitu, ya kan? Tapi nyangka gak sih bakal segede itu gitu? Enggak. Jadi kayak nggak ada yang nyangka. Semua dari lini produser sampai marketing strategis nggak ada yang nyangka. gak ada yang nyangka. Karena target kita gini, target kita itu adalah jumlah animasi Indonesia terlaris sampai pada saat itu. Yang mana adalah film dari teman gue juga, Faza Meong, Shijuki. Shijuki itu adalah film layar lebar animasi Indonesia dengan penonton terbanyak pada saat itu. 600.000 penonton. Bener kan ya Faza? 600.000 ya? Gitu. Nah, jadi kalaupun kita mau punya rekor baru, di kepala gue adalah 2 kali lipatnya. 1.200.000 aja. Itu. Jadi nggak ada mikir sampai lebih dari 1.200.000 enggak, karena kan kita bicara data, misalnya cari data ya gitu. Bahwa kita perhatiin behavior penonton. Setiap kali ada rilisan animasi di bioskop, mau luar negeri mau Indonesia, itu tiket salesnya melonjaknya di weekend. Berarti kan masih ada anggapan bahwa oh ini film anak-anak, gue nonton weekend aja sama anak-anak gue gitu. Jadi nggak ada yang pulang kerja tuh nonton gitu. Jadi kita udah udah paham medannya gitu, mencoba memahami medannya dan mengatur ekspektasi gitu. Oh ya udah segini nih gitu. Nah, cuman ya ternyata matematika Tuhan beda ya matematika Indonesia manusia gitu. Menurut gue ya. Jadi ternyata ya dapat berkah, dan itu yang mengubah mindsetku juga sih tentang sukses itu apa gitu ya. Oh, wow. Ya gitu. Maksudnya gini. Ternyata ini dulu gue belajar banget dari bagaimana Jumbo dirayakan ya. Ternyata dikagumi itu nggak ada apa-apanya rasanya dibandingkan ngelihat orang tuh seneng karena karya lo. Kayak dibilang, film lu keren, gue impress udah gitu ya. Sama ada orang yang gila film lu bikin gue happy banget, gue jadi tahu gue mau ngapain misalnya kayak gitu. Atau apa ya? Gue nggak bisa ngomong dampak. Mungkin dampak ya. Dampak ya iya, gitu. Impact, Cuman impact. Sampai dia bisa bikin karya lagi karena Jumbo tuh gue happy banget gitu. Dia jadi ada yang DM gitu, makasih ya bang. Sekarang jauh lebih mudah untukku
meyakinkan orang tua untuk masuk jurusan animasi gitu. Karena Iya. sekarang bahasanya jadi gampang buat mereka. Aku bisa bikin sesuatu kayak Jumbo. Kayak gitu. Jumbo. Oh ya silakan belajar gitu. Merinding cuy. Jadi maksudnya, Iya. ya kan gitu. Itu udah beyond apa ya, penjualan tiket gitu menurutku. Dan ada, aduh ini gue lebih mending lagi gue mulai cerita sih, tapi ada ibu DM gue, dia bilang anaknya tuh speech delay. Oke. Anaknya speech delay, diajak nonton Jumbo gitu lah. Terus tiba-tiba bisa ngomong, kata pertamanya adalah sap. Terus menurut gue, kalau udah ada cerita kayak gitu ya, review jelek tuh nggak kerasa di gue. Nanti kalau Iya. kayak ada, maksudnya, Iya. ya udah gitu kayak, ya bener kritik tuh tetap perlu gitu ya. Maksudnya kalau ada orang ngata-ngatain film gue, ya udah nggak apa-apa. Memang berarti tujuan film ini diciptakan lewat gue, bukan untuk Anda, tapi untuk ibu ini gitu. Iya. Wow. Iya kan? Iya, Ya udah iya. itu aja maksudnya. Iya. Dan ya udah. Iya. Iya gue. Dan aku paham banget sih Bang perasaan itu. Iya. Karena aku sebagai content creator juga, karena aku konten tuh ya udah konten aja, dan apa ya, kayak ya aku cuma angka gitu kan. Iya, Angka iya, gitu kan. iya. Terus komen positif juga kadang-kadang dia juga mungkin cuma nulis kayak mantep nih gitu atau apa gitu. Tapi bahkan baru tadi pagi aku lagi gym, ada orang ya remaja lah ya, ngajak aku foto. Bang, aku udah nge-face dari tahun 2019, dia bilang kayak gitu. Terus dia mention aku di Instagram, aku liat Instagramnya kan. Terus dia sekarang lagi master degree, lagi belajar master. Terus dia DM aku, Bang, ini aku tadi ngajak foto. Makasih ya Bang, udah motivasi aku tentang pentingnya pendidikan, dia bilang gitu. Dulu aku sempat berhenti S1 karena dia mikir nggak penting gitu. Dan sekarang dia sampai S2 karena lagi berusaha masa, dia bilang karena aku gitu. Yes. Dan itu beyond semua kayak AdSense lah, engagement. Benar. Beyond rasanya. Rasanya tuh beda loh, maksudnya kayak oh ternyata bisa ya kita seberdampak itu gitu ya. Iya dan nagih kan. Nagih bener. Bikin orang bikin orang happy, bikin orang mau lebih baik lagi tuh. Iya. Nagih. Iya. Dan gitu memang sih, kayaknya tujuan utama manusia itu ya ujungnya itu sih. Iya. Maksudnya kita punya uang banyak tapi uangnya buat diri sendiri tuh kayak nggak berasa sih. Iya, tapi kalau untuk lu berdampak ke orang lain itu, itu kayaknya yang apa ya? Puncaknya kebahagiaan itu sih kayaknya ya. Salah satu puncak kebahagiaan gue juga adalah kalau semua nonton Nawila di bioskop. Balik lagi. Masuk. Oke Bang, terakhir nih Bang. Boleh gak minta advice untuk anak-anak muda, khususnya mungkin animator atau orang yang mau berkarya lewat sesuatu yang mungkin di Indonesia ini belum sesukses itu ya. Maksudnya kayak dulu animasi kan let's say 500.000 dibandingin sama film-film lain, misalnya film horor gitu kan. 1 juta ke atas tuh gampang gitu kan. Kayak, dan bahkan Jumbo butuh 5 tahun gitu dengan hasil yang belum tahu kan waktu saat itu kan. Jadi advice apa Kak untuk yang mungkin mau memulai atau yang lagi mulai tapi lagi nge-stuck kayak burnout atau apapun itu kayak advice apa? Ini nggak akan praktikal ya, ini akan sangat spiritual juga, tapi maksudnya lebih dalam lagi. Oke. Saran gue adalah perbaiki niat. Oke. Niatnya tuh harus gini, karena kalau menurut gue ya, gue pengen jadi filmmaker gitu. Kenapa? Supaya di rumah gue ada piala FFI. Udah salah gitu. Supaya gue bisa majang jadi misalnya gitu ya. Supaya gue bisa ikut red carpet, supaya gue bisa premier, itu udah salah gitu. Niatnya tuh dari awal tuh ya itu tadi gitu, kayak karena misalnya aku pengen jadi game designer gitu. Gue pengen jadi computer scientist gitu. Niatnya apa? Karena itu adalah jalan. Menjadi apapun itu tuh jadi jalan gitu. Nah niatnya tuh lo apa? Lo pengen, ya gue pengen menjadi, misalnya gue pengen menjadi orang yang bisa meningkatin awareness soal pendidikan. Gue pengen, kalau aku pribadi, gue pengen ada anak-anak di Indonesia yang bisa terinspirasi film animasi Indonesia sebagaimana dulu gue terinspirasi Lion King. Oke. Itu niat gue gitu. Gue pengen anak Indonesia tuh bisa masuk bioskop, duduk, dan dia bisa melihat, oh film Indonesia tuh bisa bagus ya. I might have a future here.
gitu. Karena butuh regenerasi. Iya, iya. 20 tahun lagi harus ada sutradara baru, harus ada produser baru gitu. Nah, mereka harus semakin sering terpapar itu menurut gua film untuk mereka gitu. Nah, niat gua tuh itu gitu. Jadi apa ya? Sesuatu yang sukses atau enggak sukses itu bisa jadi jalan lain. Tapi saran gua adalah perbaikin niatnya dulu dan pastiin niatnya tuh bener gitu. Bukan niat untuk diri lu sendiri doang yang tadi kayak lu bilang gitu. Ya kayak aku pengen bikin novel karena gitu supaya buku gua bestseller doang. Itu kan bukan maksudnya niatnya jangan sampai situ doang gitu. Cari niat yang lebih apa ya? Impactful lah menurutku. That's nice. Iya. Kalau sebenarnya aku udah sering ngomong juga di podcast ini kayak ada konsep namanya find your why. Cari kenapanya. Ya udah itu dia. Iya kan? Dia. Ngapain nanya gua? Udah punya, ngomongnya lu sendiri. Itu kan advice dari sini. Iya benar. Iya kayak itu maksudnya find your why itu penting banget sih. Karena dulu aku pinginnya kan jadi menteri pendidikan terus. Iya. Untuk apa ya? Ya mau jadi menteri pokoknya gitu. Gak pernah tahu kenapa mau jadi menterinya. Kalau kamu mau akhirnya aku setelah find your why, aku tahu find your why, akhirnya aku mikir kan jadi menteri itu cuma mediumnya doang. Untuk berkontribusi untuk pendidikan Indonesia, memajukan. Menjadi menteri adalah how-nya kan. How-nya. Iya benar. Bagaimana untuk berkontribusi ya bisa jadi menteri, tapi kan nggak harus cuma jadi menteri. Iya. Sekarang aku punya bimbel sendiri, punya Mantap akademi sendiri. Ya aku kayak sekarang aku I'm living to that dream gitu. Kayak to that purpose. Kenapa namanya bimbel? Kenapa bukan bimberu? Mentabu bimberu. Biar sekalian Jepang gitu. Bener juga ya. Oke. Iya. Terima kasih Bang Rehan sudah main ke podcast ini. Jangan lupa nonton Nawila. Main Plus kan? Main Plus. Jangan lupa nonton Nawila di bioskop. Yes. Dan temukan lagi rasa jadi anak-anak karena ini film yang paling membahagiakan di momen Lebaran ini. Let's go besok nonton. Oke. Mantap. Thank you. Terima kasih banyak. See you.